Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita mau ngebahas, di sini ada profesor yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Profesor tersebut mengatakan guys, orang Jawa itu Melayu. Di sini ada Profesor Dr. Solehah Yakut dan juga Profesor apa ini yang laki-laki, Abdullah apa guys? Yang kenal boleh tulis di kolom komentar ya. Kita lihat seperti apa pendapat dari profesor ini mengenai orang Jawa itu Melayu katanya. Dan juga kita lihat nanti komentar dari tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Daripada penasaran, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan? Marah. Sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Kenapa? Karena sistem pendidikan mereka begitu. Sistem pendidikan. Kita tidak salahkan mereka. Tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Jadi daripada sini, kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu telah dibuka oleh satu guru ataupun pengembara, disebut dalam buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India. Yang diketuai oleh Haji Saka, yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu. Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendan lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu ya, pada awalnya adalah beragama Hindu. Oke, kita baca komentar dari netizen. Orang Zimbabwe itu juga Melayu katanya. Muhammad itu Melayu, Adam itu Melayu, Allah pun mesti Melayu katanya. Minum obatnya ya. Bangladesh dan Rohingya juga. Kalau kita baca komentar dari netizen, lucu-lucu juga ya guys. Sakarep mah bude, yang penting gua ngomong Jawi. Mas, ras dan suku itu beda. Kalau di Malaya, Jawa, Banjar, Bugis dan lain-lain jadi Melayu katanya. Alam bu profesor malah Muhammad kula karepe jenengan mawon. Biasa mereka merasa paling superior, seolah satu Nusantara ini milik mereka. Makanya mereka krisis budaya agar bisa klaim budaya lain. Orang Jawa sama Malaysia itu seperti orang Korea sama Jepang, masih serumpun. Iya, rumpun Austronesia katanya juga ini. Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada kata bahasa Malaysia kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu? Melayu. Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Apabila Indonesia? dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, Kalimantan, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Aduh, bahasa Indonesia itu tergolong bahasa baru atau muda. Akarnya memang dari bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu Indonesia sudah banyak mengalami serapan dan modifikasi.
Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, tapi aturan bahasa telah dimodifikasi dan kata-kata sudah menyerap kata-kata berbagai bahasa daerah dan asing. Jadi tahu ya guys, bahasa Indonesia itu bukan menyerap bahasa Melayu aja, tapi berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Karena bahasa yang ada di Indonesia itu lebih dari 700 bahasa yang ada di Indonesia guys. Tapi itulah herannya dari negara lain ya, kok bisa Indonesia bersatu menggunakan bahasa Indonesia gitu, sementara bahasanya sampai beratus gitu, kok bisa menyatu dengan bahasa Indonesia? Jadi maka timbullah sesuatu perdebatan yang ada di media sosial. Kita sebagai warga negara Indonesia bangga dong karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa penyatu kita, suatu identitas negara kita guys. Kita tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu, yaitu Melayu di Indonesia itu sendiri guys, bukan Melayu di negara lain, tapi di negara kita itu sendiri, yaitu ada di Sumatera. Melayu di Sumatera, ingat ya, bukan Melayu dari negara lain. Kita lihat ya di Indonesia itu menyebar Melayunya, baik itu di Riau, Palembang, Sumatera Utara, di Kalimantan, Jambi, dan di daerah lainnya yang menggunakan bahasa Melayu ini guys. Jadi bahasa Melayu ini menyebar ke pulau-pulau gitu. Kita lihat juga Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia gitu. Ya dari sini kita ambil segi positifnya aja ya guys. Itu kan pendapat mereka gitu. Cuman jangan ajak berdebat sih mengenai ini. Kita lihat ini ya Bapak Anies Rashid Baswedan. With regard to using bahasa as a language, we need to enrich our language to begin with. I don't know how many words in Malay today. How many words of Malay? The number of words in the Malay language. How many? Anyone? Berapa banyak? In bahasa Indonesia, dalam bahasa we Indonesia, have 150,000 words in bahasa 150.000 Indonesia. kata dalam bahasa And Indonesia. I remember when I started my job as Minister of Education, at that time it was only around 90,000. So I told our team, we need to enrich our language because 90,000 is not enough. Do you know how many words betul. in the language, in English language? 1 million. 1 juta kata. And 7,000 additional words every year. 7.000 How many setiap language in tahun. Arabic? 12.7 million words. Okay? 12,7 So when you juta talk about kata. our language becoming a language of international community, you really need to do our homework, enrich our language. How do we enrich our language? Absorb local language across the archipelago. Yap, betul. Across the archipelago. Because Di seluruh in many Nusantara. local languages, even the word falling, it can be 20 words of falling. If you fall to the front, that's a different word. If you fall to the back, that's a different word. If you fall because it's slippery, that's a different word. And if you fall because there is a hole, it's a different word. What I'm saying is that, richness of a language is important when you Kekayaan bahasa. present it to the international community as an international language. So that is why it's important for us here in Indonesia and Malaysia to continue enriching our language so that we can stand up in the international community and presenting our language Masya to Allah. the world. But if we haven't done our homework, wait a minute, okay? Hold on. So do our homework.
Masya Allah, ya Allah, lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan mengenai bahasa. Wah, bahasa Indonesia ini sangat luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalian teman-teman juga sudah mendengarnya dan menyaksikannya. Sama-sama kita react yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Bayangkan kalau Pak Anies Rashid Baswedan, generasi muda kita akan pintar-pintar dan penuh dengan percaya diri berhadapan dengan bangsa lain. Kita lihat ini komentar dari netizen ya. Ini baru calon presiden bermutu. Keren banget Pak Anies sih. Terus oke. Hanya itu aja kita react videonya. Tadi kita lihat ya, 12,7 juta kata. Dalam bahasa Inggris berapa kata gitu. Masya Allah, tabarakallah ya, bahasa Indonesia memang sangat luar biasa ya. Walaupun ratusan bahasa yang ada di Indonesia, namun Indonesia, warga negara Indonesia dari Sabang sampai Papua Indonesia tetap bersatu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah suatu identitas negara kita. Walaupun masih ada di media sosial yang nyinyir tentang kehebatan bahasa Indonesia, biarkan aja guys. Karena dunia sudah tahu kehebatan bahasa Indonesia gitu. Lihatlah di luar sana banyak bangsa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Bahkan juga banyak negara-negara lain juga, bangsa asing juga yang tinggal di Indonesia, belajar bahasa Indonesia dan menjadi seorang YouTuber ataupun konten kreator di Indonesia. Karena kenapa? Lihatlah, mereka sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan juga tertarik kebudayaan Indonesia. Namun di antara mereka tidak ada yang pernah klaim tentang kebudayaan Indonesia guys, walaupun mereka pakai kebudayaan Indonesia gitu. Oke lah ya, jangan berdebat mengenai bahasa ini. Mari sama-sama kita lestarikan bahasa yang ada di negara kita. Kami sebagai warga negara Indonesia, kami akan terus melestarikan bahasa Indonesia ini tingkat internasional. Dan kalian begitu juga, kalian jangan mau ketinggalan dengan Indonesia. Kalian juga harus bisa memajukan bahasa yang ada di negara kalian. Jangan terus mengusik nyinyir tentang kehebatan bahasa Indonesia. Tapi majukanlah bahasa kalian yang ada di negara kalian itu, jangan sampai terpinggirkan. Oke ya? Sekian kita react video kali ini. Mohon maaf ya, mana tahu di sini ada yang tersinggung, yang gimana gitu. Aku mohon maaf. Berikan kritik dan saran Anda. Insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.